Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. NIM saya adalah 1202020089. Saya adalah mahasiswi PAI kelas 4C. Di sini saya akan memberikan jawaban terkait soal UAS pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Ida Roshidah dan Bapak Yudi Irfan Daniel. Baik, di sini saya akan langsung menjawab terkait soal UAS dari nomor 1 hingga nomor 5. Untuk soal yang pertama, terkait dengan jelaskan urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, serta jelaskan salah satu metode yang Anda ketahui dari definisi, kelebihan, kekurangan, serta teknik penggunaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi penggunaan metode dalam pembelajaran. Menurut saya, penggunaan metode dalam pembelajaran itu sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena guru yang profesional itu harus mengetahui beberapa metode atau harus mengetahui metode-metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Karena apa? Karena metode yang digunakan dalam pembelajaran nanti itu adalah hasil dari pendidikan itu sendiri. Jika metodenya baik, maka hasil dari pendidikan itu pasti baik. Dan sebaliknya, jika metode yang digunakan dalam pembelajaran itu kurang tepat atau asal-asalan gitu, nah bisa dibilang juga sebaliknya seperti tadi, maka hasil dari pendidikan atau hasil dari belajar itu pun kurang baik atau kurang sesuai seperti itu. Itu urgensi menurut saya sangat urgen ya, penggunaan metode itu sangat penting. Serta jelaskan salah satu metode pembelajaran yang saya ketahui. Metode pembelajaran yang saya ketahui adalah metode ceramah. Tentu pastinya semua anak atau semua mahasiswa mengetahui bahwa salah satu metode dalam pembelajaran itu ada yang namanya metode ceramah. Karena metode ceramah itu sering sekali digunakan di kalangan guru-guru di Indonesia seperti itu ya. Kenapa saya mengambil metode ceramah? Karena menurut saya metode ceramah itu adalah metode yang mudah digunakan oleh guru ya, seperti itu. Nah, dalam metode ini seorang guru itu menjelaskan kan secara langsung, secara rinci kepada para peserta didik atau dosen kepada mahasiswanya untuk menjelaskan hal-hal yang bisa dirangkum gitu. Misalnya metode ceramah ini sering digunakan untuk menceritakan sirah nabawi atau menceritakan sejarah, misalnya cerita Nabi, cerita para malaikat, cerita Rasul. Bahkan bisa juga digunakan untuk merinci cerita-cerita dari cerita kisah peradaban atau cerita peradaban Islam, sejarah peradaban Islam, mohon maaf, dan lain-lain. Nah, metode ceramah ini digunakan oleh guru untuk merinci dari banyaknya penjelasan-penjelasan yang jika siswa itu mencari sendiri akan mudah bosan mungkin atau dan lain sebagainya. Makanya guru lebih enak menggunakan metode ceramah. Serta kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari metode ceramah ini menurut saya, siswa atau mahasiswa ini lebih mudah mengantuk. Karena apa? Karena mahasiswa hanya monoton semata-mata mendengarkan guru berbicara di depan gitu. Dan mungkin bisa jadi siswa juga terjadi adanya paksaan karena guru berbicara, hanya guru yang berbicara dan siswa itu hanya mendengarkan dan merangkum apa yang guru bicarakan tanpa dia ikut berekspresi, tanpa dia ikut aktif dalam pembelajaran dan tanpa ikut berdiskusi dan lain-lain. Nah, sedangkan kelebihan metode ceramah ini, dia bisa jadi, menurut saya kelebihan metode ceramah ini mudah dan murah. Kenapa bisa dikatakan mudah dan murah? Ya mudahnya seperti tadi. Karena apa? Karena guru tinggal menjelaskan kepada muridnya tanpa membawa alat-alat yang sulit seperti itu, atau tanpa persiapan yang sulit, serta murah. Ya murah yang tadi saya bilang, tanpa harus membeli alat-alat yang harus dipaparkan kepada para siswa ataupun para peserta didik seperti itu. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah seperti itu. Untuk teknik penggunaannya cukup sederhana, yaitu tenaga pendidik menceritakan rinci topik pembahasan secara sistematis dari awal sampai akhir, tentunya disesuaikan dengan jam belajar. Jadi seorang guru yang profesional itu harus tahu kapan waktu belajar itu selesai dan kapan waktu belajar itu mulai, seperti itu. Jadi jangan terus-terusan, nanti yang ada dengan metode ceramah ini anak akan mudah boring.
jika terlalu lama gitu. Karena waktu sebentar pun gitu anak udah mudah boring ya, apalagi jika gurunya terus-terusan terlalu lama gitu. Bisa jadi anaknya sudah tidak mendapatkan apapun dari penjelasan yang guru jelaskan tersebut, seperti itu. Untuk soal yang kedua, itu ada dalam pembelajaran pakem, siswa dibiasakan berani mengemukakan pendapat dalam suasana kelas yang ramah. Menjadi pertanyaannya, apakah anak tidak berpotensi menjadi meluncak atau tidak sopan? Apakah pakem selalu harus digunakan untuk kerja kelompok? Nah, menurut saya anak itu tidak akan berpotensi menjadi ngeluncak atau tidak sopan hanya karena mereka berani berpendapat gitu. Karena apa? Karena pasti guru itu atau para pendidik itu sudah memberitahu batasan-batasan yang harus dilakukan oleh para peserta didik atau yang harus dilakukan oleh para siswa gitu kan. Batasan-batasan itu apa? Kan ada batasannya gitu ya. Mengemukakan pendapat itu pasti ada batasannya. Nah, batasan yang ini disebut dengan norma. Ada norma agama, norma sosial, bahkan norma adat istiadat pun ada. Atau norma hukum dan lain-lain. Nah, siswa pastinya sudah tahu dan sudah dibicarakan atau sudah diberitahu oleh para pendidik bahwa norma agama misalnya harus menghormati kedua orang tua atau harus menghormati Allah sebagai Maha Pencipta dan lain-lain. Misalnya contoh norma sosial juga harus saling menyayangi dengan teman sekelas atau harus saling menyayangi dengan kakak kelas dan menghormati kakak kelas, menyayangi adik kelas dan lain-lain. Nah, pasti siswa juga tahu karena pasti gurunya pun telah memberitahu bahwa ada norma-norma yang harus dijalankan oleh para peserta didik sehingga peserta didik itu dapat menangkap gitu norma-norma atau dapat menjalankan norma-norma yang telah diberitahukan oleh para pendidik seperti itu. Nah, kemudian terkait pakem ini sendiri saya kira nggak perlu sih untuk dikerjakan secara berkelompok gitu ya, karena supaya siswa terlatih juga untuk aktif secara mandiri gitu, tidak terlalu bergantungan terus pada kelompok atau bergantungan terus pada teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 ini untuk perkembangan teknologi, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Nah, menurut saya di era modernisasi 4.0 ini, teknologi ini hampir 90% membantu yang namanya para pendidik. Nah, karena apa? Karena tidak dipungkiri, hampir semua pembelajaran itu efektif jika disangkut pautkan atau diadakan atau dicampurkan atau disandingkan dengan yang namanya teknologi, walaupun itu hanya sebatas memberikan atau meng-share PowerPoint gitu kan. Nah, itu kan sudah menggunakan teknologi dan pembelajaran dengan PowerPoint pun bisa lebih menarik minat anak-anak seperti itu. Terlebih lagi saat pandemi kemarin tahun 2019-2020 itu sangat mengubah pembelajaran yang ada di Indonesia seperti itu. Karena apa? Karena di era COVID ini mengubah banyak tatanan di dunia pendidikan gitu. Misalnya guru yang tadinya tidak banyak mengerti tentang teknologi, karena COVID ini dipaksa dan harus bisa mengerti yang namanya teknologi. Misal yang tadinya belajar tatap muka menjadi menggunakan Zoom atau Jimit. Nah, itu sudah mencampur, itu kan sudah harus belajar yang namanya gimana cara menggunakan teknologi yang bernama Zoom dan Google Meet itu. Nah, di situ kan guru ada kewajiban atau ada paksaan dalam diri, harus gimana pun caranya harus bisa menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Nah, teknologi di sini itu memudahkan guru karena guru itu jadi lebih mudah menyampaikan materi, dan poin plusnya misalnya menggunakan PowerPoint tadi dianimasikan jadi anak muridnya itu atau para peserta didiknya itu tidak boring gitu untuk belajar. Karena apa? Karena semangat dengan tayangan-tayangan lucu yang dianimasikan dalam PowerPoint tersebut. Nah, meskipun banyak yang bilang dalam pembelajaran daring itu kurang efektif, tapi at least atau jika anak diberikan materi yang kreatif, mereka juga tetap semangat kok, atau pasti bisa efektif kok, nggak semuanya tidak efektif gitu kan. Itu gimana caranya guru memberikan media pembelajaran harus yang sesuai dan harus yang menarik perhatian siswa dan pastinya memudahkan untuk para peserta didik menerima pembelajaran seperti itu.
Untuk yang nomor 4, problematik yang dihadapi guru, problematik yang mendasar. Menurut saya problematik yang mendasar itu ialah ketidakmerataannya penyebaran dan kepemilikan teknologi, khususnya di daerah pelosok seperti itu ya. Di daerah pelosok itu kan masih banyak guru-guru yang belum mumpuni dalam pengetahuan teknologinya. Nah, menurut saya itu hal yang mendasar ya, masalah yang mendasar, tapi yang paling konteks sih menurut saya masalah yang paling itu untuk sekarang tidak meratanya penggunaan teknologi, dan juga mungkin jaringan di pedesaan itu kan masih sering misalnya ngadet atau sering apapun. Nah, itu problem mendasar tapi sangat berpengaruh untuk di era sekarang itu, apalagi di era sekarang harus mencampur adukan pendidikan dengan yang namanya teknologi gitu. Jadi intinya sinyal dan tidak meratanya kepunyaan teknologi di daerah pelosok seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang nomor 5 itu terkait materi ya, atau materi apa yang saya jelaskan waktu dalam makalah gitu ya. Nah, dalam makalah ini saya menjelaskan atau saya mendapatkan materi dengan mengusung tema faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal atau yang berasal dari luar siswa itu sendiri. Yang pertama ada faktor internal. Faktor yang termasuk ke dalam faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu, yang pertama ada faktor jasmani, yang kedua ada faktor kelelahan, dan yang ketiga ada faktor psikologis. Sedangkan faktor yang eksternal atau yang berasal dari luar diri siswa itu, yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor sekolah, dan yang ketiga ada faktor masyarakat. Nah, kenapa faktor jasmani, faktor kelelahan, dan faktor psikologis itu masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Karena kalau misalnya kita sehat, tentu kita akan semangat dalam belajar. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita sakit, kita pusing, atau kita demam, kita mempunyai problem di dalam diri kita kan. Jadi kita susah menerima pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik gitu. Makanya di sini faktor kesehatan itu sangat mempengaruhi yang namanya mempengaruhi belajar gitu. Kalau misalnya sehat ya gampang menerima, mudahnya gitu kan. Kalau misalnya sakit jadi pusing, jadi susah menerima seperti itu. Nah, faktor kelelahan juga. Faktor kelelahan membuat kita tidak semangat kan. Makanya tidur yang cukup itu mempengaruhi hasil belajar siswa seperti itu. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu faktor dalam diri ya, dimana diri siswa itu siap atau tidak menerima belajar gitu kan. Ada yang namanya faktor kesiapan kan, seperti dalam teori behavioristik itu ada yang namanya faktor kesiapan, di mana siswa itu harus mempunyai kesiapan terlebih dahulu sebelum menerima pelajaran. Jadi jika siswa belum mempunyai hukum kesiapan, maka sebanyak apapun guru menjelaskan itu tidak akan masuk ke dalam para pikiran siswa seperti itu. Jadi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan itu masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yang berasal dari luar itu, yang pertama ada faktor keluarga. Ya, faktor keluarga. Faktor keluarga itu kenapa sangat mempengaruhi? Karena dari dukungan keluarga, dukungan orang tua, dukungan saudara-saudara itu kan membuat para peserta didik itu jadi semangat. Misalnya keluarganya bilang, kamu harus semangat ya. Nah, itu ditanamkan dalam diri si anak. Jadi si anak ketika datang ke sekolah dia sudah siap gitu, dan dia mempunyai tekad bahwa dia harus membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di keluarganya saja ada problematik, maka si anak lebih cenderung pendiam atau lebih cenderung suka menyendiri dan lain-lain seperti itu, karena tidak ada dukungan yang suportif dari kedua orang tuanya ataupun dari keluarganya yang lain. Yang kedua ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah yang termasuk dalam faktor sekolah ini ada faktor teman juga, dan juga faktor guru. Jika teman dan gurunya mendukung dia untuk belajar dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Dan sebaliknya, jika para teman dan gurunya itu tidak mensupport dengan baik, maka dapat dikatakan juga nanti siswa itu lebih cenderung pendiam atau malu, bahkan takut untuk bertanya maupun menjawab.
Yang terakhir ada faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat ini salah satu faktor yang terpenting juga dalam yang mempengaruhi belajar, karena masyarakat yang baik akan menimbulkan belajar yang baik, dan sebaliknya masyarakat yang buruk juga akan menimbulkan hasil belajar yang buruk atau belajar yang buruk, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan untuk UAS pada mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Marliantuni Sai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.